Halo pengamat 13, selamat datang lagi di channel Paragraf 13. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah viral yang terasa seperti sinetron kriminal politik. Sebuah mobil yang disebut-sebut sebagai barang bukti polsek dipakai santai jalan ke mall dengan klaim ayah saya propam. Tapi tunggu dulu, sebelum kita menghakimi terlalu cepat, ada banyak lapisan di balik video ini. Klarifikasi polisi, motif pengakuan, kredit kendaraan, dan tekanan dari debt collector. Kita akan bedah semua, mulai dari fakta, analisis, konteks sosialnya, dan ya saya akan kasih kritik tajam dan juga sedikit guyon lah ya. Hanya supaya kita paham seberapa absurd situasi ini. Mari kita mulai. Ya, jadi begini ceritanya. Pada 23 November 2025, video viral berkeliaran di media sosial, terutama Instagram dan TikTok, memperlihatkan seorang pria di sebuah parkiran mall. Dia mengklaim bahwa mobil yang dikendarainya adalah barang bukti dari polsek dan dia meminjamnya dari ayahnya yang katanya anggota Propam Polda Metro Jaya. Dia bahkan bilang ada surat pinjam barang bukti dari polsek. Di video itu dia agak santai, seperti mengobrol ngalor ngidul lah. Ini barang bukti polsek, saya anak propam bla 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 bla. Kemudian muncul konfrontasi. Pria itu dikejar oleh sejumlah orang yang diduga debt collector. Ya, soal utang. Video itu pun menyebar ke media massa. TV One melaporkan bahwa pria tersebut mengaku anak propam dan membawa mobil barang bukti untuk jalan-jalan. Lalu respon Polda Metro Jaya cukup cepat. Mereka membantah klaim pria tersebut. Kabid Humas Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa ayah pria itu bukan anggota Propam. Budi menegaskan bahwa mobil itu bukan barang bukti, melainkan kendaraan dengan status pindah kredit. Artinya, secara resmi, mobil itu adalah mobil kredit atau take over dari leasing, bukan sitaan polisi. Polda Metro bahkan menyatakan akan meminta keterangan pria tersebut yang berinisial MAF karena ucapannya dianggap keliru dan menimbulkan kegaduhan di publik. Lalu kenapa pria ini ngaku-ngaku seheboh itu? Ternyata motifnya sangat dunia nyata nih. Tekanan debt collector. Ini dalam klarifikasi akhirnya MAF, nama inisialnya ya, mengaku bahwa kebohongannya soal ayah propam ini dan mobil barang bukti dilakukan karena dia takut mobilnya ditarik karena cicilannya belum selesai. Dia bahkan minta maaf ke institusi Polri dengan jawaban saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapatkan tekanan dan intimidasi dari debt collector. Jadi ini bukan drama kekuasaan suci atau konspirasi besar. Ini cerita utang, rasa malu, dan kreativitas storytelling untuk selamat dari tekanan finansial. Bravo Mas MAF, kreatif banget. Kalau tagihan menumpuk, jadi anak propam bisa jadi strategi kelulusan instan. Nah, nggak sampai situ aja nih. Ada lagi hal yang janggal. Laporan dari Kilat menyebut bahwa plat nomor mobil itu diduga palsu. Menurut sumber tersebut, nomor yang digunakan di video tidak sama dengan B-plate asli mobil, menimbulkan kecurigaan kalau ada manipulasi. Kalau benar nih ya platnya itu palsu, ini bukan sekedar drama sosial, ini bisa melibatkan potensi pidana, pemalsuan plat, penipuan, manipulasi objek kendaraan. Tapi Polda Metro belum menyatakan ada laporan resmi soal plat palsu tersebut. Setidaknya dari klarifikasi awal, fokus klarifikasi lebih ke status bukan barang bukti dan pindah kredit. Ya, secara teori hukum, barang bukti seharusnya disimpan dengan ketat. Ada prosedur chain of custody. Barang bukti disita, diinventariskan, disimpan, dijaga, baru nanti dipakai di persidangan atau dimusnahkan sesuai hukum. Jika benar ada klaim peminjaman barang bukti oleh seseorang, apalagi mengaku sebagai anak petugas ya, ini akan sangat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem penyidikan. Apakah barang bukti benar-benar aman? Namun Polda Metro bilang mobil itu bukan BB, maka dari itu kritik kita, apakah ada audit independen terhadap kendaraan jaminan kredit atau take over? Lalu apakah lembaga penegak hukum perlu menerapkan transparansi lebih tinggi terkait kendaraan overkredit untuk menghindari dugaan penyalahgunaan? Lalu publik perlu tahu, bukan cuma mobil BB dipakai, tetapi mobil kredit digunakan dengan klaim BB. Itu loh yang berbahaya secara persepsi dan potensi. Bagus, kalau kita semua audit kendaraan kredit seperti audit barang bukti, biar debt collector juga punya bacaan SOP. Oke, jadi sebenarnya kita harus memahami sisi manusia di balik tindakan MAF ini. Ini bukan hanya soal sensasi yang viral,
ini soal tekanan finansial. Ketika seseorang menagih cicilan kendaraan, beban mental bisa sangat besar. Mengaku anak petugas menjadi strategi survival yang baik, bukan identitas mulia, tetapi tameng darurat. Ini adalah adaptasi ekstrim dari tekanan utang, menciptakan realita baru demi bertahan. Dari sisi sosial, ini juga memperlihatkan bagaimana stigma gagal bayar bisa mendorong orang untuk mengambil langkah yang sangat berisiko, termasuk kebohongan publik. Ada luka struktural di sini, sistem kredit, sistem penagihan, dan kurangnya perlindungan konsumen membuat orang kreatif dalam berdiplomasi dengan utang. Ya, sebenarnya bukan hanya MAF yang harus dikritik. Publik dan media juga punya tanggung jawab besar di sini. Kenapa? Karena dalam hitungan jam, video ini menjadi headline besar dan klarifikasi polisi pun butuh waktu untuk mengejar narasi viral. Media favorit klik mobil barang bukti dipakai pelesiran. Lalu anak propam pakai mobil polsek. Lalu ada video viral utang. Judul-judul seperti ini sangat clickbait dan memancing kemarahan publik. Tapi apakah netizen menunggu fakta? Banyak yang langsung menyerang, menyebar ulang tanpa cek ulang. Ya, kalau kritik dari saya sih, media harus lebih bijak ya menyajikan klarifikasi dari institusi resmi untuk menghindari misinformasi. Publik harus lebih kritis sebelum menyebarkan video viral. Menekan tombol share sebaiknya disertai pertanyaan, apakah ini fakta atau pergulatan utang? Institusi kepolisian perlu lebih cepat merilis statement resmi dan bukti administrasi agar kegaduhan viral tidak disalahartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Bagusnya media, tanpa video viral kita mungkin gak akan pernah tahu cara debt collector membuat orang mengaku jadi anak polisi. Ya, kasus ini membuka celah lah ya untuk reformasi yang lumayan penting. Jadi kepolisian itu, terutama propam, bisa memperkuat mekanisme audit internal agar klaim pinjam barang bukti bisa dicek publik lebih cepat. Lalu sistem leasing dan kredit kendaraan perlu pengawasan yang lebih ketat. Take over kredit kadang jadi pintu manipulasi status kepemilikan kendaraan. Lalu perlindungan publik dari praktik debt collector yang agresif harus diperkuat karena tekanan utang bisa mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri dan institusi publik. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari viralnya ini, maka kita bisa mendorong transparansi yang bukan sekedar klarifikasi publik, tapi juga reformasi struktural. Bukan hanya soal siapa pakai mobil, tapi soal bagaimana sistem berfungsi secara adil dan bertanggung jawab. Oke pengamat 13, itulah sedikit analisa yang lumayan lengkap lah ya soal kasus viral mobil barang bukti ini. Dari klaim anak propam hingga tekanan utang, dari pindah kredit hingga audit transparansi, kita sudah coba bedah semua lapisan drama ini. Pesan saya sederhana, jangan langsung percaya video viral tanpa klarifikasinya. Media dan publik punya tanggung jawab moral untuk menahan tombol share kalau faktanya belum jelas. Institusi penegak hukum dan pembiayaan atau leasing harus membuka pintu transparansi agar kejadian seperti ini tidak jadi celah eksploitasi identitas sosial. Jika kamu menilai video ini menarik, tekan like. Kalau kamu punya pendapat, kritik, ide yang reformasi, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk analisis sengit lain dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menjadi bagian dari diskusi reflektif ini. Terima kasih.